Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Sistem Instrumentasi akan melakukan presentasi yang berjudul pengukuran tekanan. Berikut merupakan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Araka Surya Prema, yang kedua ada John Frankie Tampu Bolon, yang ketiga ada saya sendiri Wiranda Saputra, yang keempat ada Dewi Lestari, yang kelima ada Ardiansyah Dewa Saputra, dan yang keenam ada Bayu Permadi. Baiknya, baiklah selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang dilanjutkan oleh Raka. Baik, di sini ada pendahuluan, yaitu pengukuran tekanan merupakan alat yang dirancang untuk mengukur dan memantau tekanan dalam sistem yang mengandung fluida, baik itu gas atau cairan. Tekanan merupakan parameter penting dalam berbagai konteks, mulai dari industri hingga aplikasi medis, karena mencerminkan kondisi dan operasi suatu sistem. Dengan mengetahui tekanan, kita dapat memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Misalnya, dalam sistem hidraulik, tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kegagalan komponen, sedangkan tekanan yang terlalu rendah dapat mengindikasikan kebocoran atau masalah lainnya. Oleh karena itu, pengukuran tekanan sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Next. Dasar pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan adalah proses menentukan besarnya gaya persatuan luas yang bekerja pada suatu objek atau sistem. Tekanan biasanya dinyatakan dalam berbagai satuan seperti Pascal yang disimbolkan dengan PA, bar per pound, bar pounds per square inch atau PSI, dan atmosfer yang disimbolkan dengan ATM. Tekanan juga memiliki beberapa konsep yang berbeda, yaitu yang pertama tekanan absolut. Tekanan yang diukur relatif terhadap vakum sempurna. Biasanya digunakan dalam sistem tertutup atau untuk mengukur tekanan atmosfer. Yang kedua, tekanan relatif atau Gauge. Tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Digunakan dalam sistem terbuka seperti ban mobil atau sistem hidraulik. Yang ketiga ada tekanan vakum. Tekanan di bawah tekanan atmosfer. Digunakan dalam aplikasi industri yang membutuhkan kondisi hampa udara. Next. Selanjutnya yaitu ada transducer, pengukur tekanan, Bourdon, tubas, diaphragms, kapsules, dan billows. Transducer pengukur tekanan adalah perangkat yang mengubah tekanan menjadi sinyal yang dapat diukur, biasanya berupa gerakan mekanis atau sinyal listrik. Berikut adalah beberapa jenis transducer pengukur tekanan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu Bourdon tubas, tabung logam berbentuk lingkaran yang bengkok atau meluruskan saat terkena tekanan. Saat tekanan meningkat, tabung meluruskan dan menggerakkan penunjuk pada skala, sering digunakan dalam alat ukur tekanan mekanis seperti manometer. Yang kedua yaitu ada diaphragms, lembaran tipis dari logam atau bahan elastis yang melengkung saat terkena tekanan. Deformasi ini bisa digunakan untuk menggerakkan penunjuk atau mempengaruhi sinyal listrik. Digunakan dalam aplikasi dengan perubahan tekanan yang kecil. Next. Yang ketiga yaitu kapsules, gabungan dari dua diaphragms yang tertutup rapat. Ketika tekanan berubah, kapsul mengembang atau mengempis, memberikan sinyal mekanis atau listrik. Sering digunakan dalam sensor tekanan elektronik. Yang keempat yaitu billows, tabung yang memiliki struktur berlipat-lipat seperti akordeon. Saat tekanan berubah, billows akan mengembang atau mengempis, memberikan respon mekanis yang dapat diukur. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran tekanan dengan jangkauan yang lebih luas. Next. Selanjutnya ada transducer pengukur tekanan lain berbasis potensiometer, magnetic, optical, inductance, dan capacitance. Selain jenis-jenis transducer yang tadi, ada beberapa
jenis transducer pengukur tekanan lainnya dengan teknologi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis transducer lainnya. Yang pertama ada potensiometer, menggunakan perubahan resistansi listrik saat terjadi perubahan tekanan. Ketika tekanan menyebabkan perubahan mekanis, posisi wiper potensiometer berubah, mengubah resistansi dan memberikan sinyal listrik yang dapat diukur. Lalu ada magnetik, mengukur tekanan berdasarkan perubahan medan magnet. Perubahan tekanan menyebabkan perubahan dalam posisi atau intensitas magnetik yang diubah menjadi sinyal listrik. Lalu ada optikal, menggunakan prinsip optik seperti perubahan intensitas atau interferensi cahaya untuk mengukur tekanan. Sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran yang sangat akurat. Lalu ada induktans, mengukur perubahan induktansi akibat perubahan tekanan. Ketika tekanan berubah, posisi elemen ferromagnetik berubah, mengubah induktansi dan memberikan sinyal listrik yang dapat diukur. Terakhir, kapasitens, menggunakan perubahan kapasitas listrik untuk mengukur tekanan. Saat tekanan berubah, jarak antara dua pelat kapasitor berubah, mempengaruhi kapasitas listrik dan memberikan sinyal yang dapat diukur. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang telah memberikan presentasi ini. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.